Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Silakan Ustaz. Mari kita sama-sama berbuka puasa dengan berdoa, dimulai dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumna bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika khasamna. Waghfir lana ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna ma anta a'lamu bihi minna innaka antal alimul ghafurur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dirahmati Allah, kita akan masuk pada acara pembacaan ayat suci Al-Quran dan insya Allah akan dibacakan oleh Ustaz Jasan Fitmatan Karai. Seperti saya sudah sampaikan tadi, beliau adalah Imam Masjid Raya Al-Fatah sekaligus Qari Nasional Provinsi Maluku dan juara MTQ Nasional di tahun 2024 kemarin. Beliau akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 185 sampai selesai. Kepada Ustaz, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sudah mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 185. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari Ketua BMPD dalam hal ini Bapak Muhammad Latif yang akan menyampaikan sambutan dalam acara Nuzul Quran kita di malam hari ini. Kepada Bapak dipersilakan. Yang saya hormati Bapak dan Ibu pimpinan perbankan di wilayah Ambon, yang saya hormati Pak Ustadz, Pak Zulkifli Farojai, dan Pak Ustadz pembaca Al-Quran, mohon maaf namanya belum kenal. Hadirin yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama tentunya marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan segala rahmat dan hidayahnya sehingga pada malam ini kita masih dipertemukan, kita masih diperkuat, kita masih hidup dalam sehat. Dan tentunya yang paling pokok malam ini Bapak Ibu sekalian, saya lihat seger-seger semua ya. Habis buka soalnya ya. Dan ini memang tadi sudah mulai ada filter dari Allah gitu ya. Karena kita malam ini hajatannya kan buka puasa bersama dan peringatan Nuzulul Al-Quran. Di fase 1 buka puasa bersama saya lihat tadi penuh. Nah, ini termasuk bapak-bapak yang masih tertinggal di sini adalah orang-orang yang diberikan kekuatan untuk tetap bisa istiqomah. Nah, mudah-mudahan nanti pada saat tarawih tetap seperti ini minimal. Nah, ini nanti jadi harus kayak enggak nih Pak Yani harus siap-siap stay di sini gitu ya. Sampai nanti akhir kita ikutin. Karena memang menjaga istiqomah itu hal yang paling berat Bapak Ibu sekalian. Dalam setiap kehidupan kita memang akan selalu diuji oleh Allah. Setiap fase kehidupan kita adalah ujian. Masa depan kita yang kita hadapin detik mendatang ini adalah ujian buat kita. Apakah kita akan hidup dalam tuntunan kemana sudah dituangkan dan kita pegang imani bersama di dalam Al-Quran dan hadis. Ataukah justru sebaliknya? Jadi Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah dan saya terima kasih sampai dengan fase jam berapa ini ya? Jam 20.25 Bapak-bapak dan Ibu sekalian masih bisa bertahan. Kalau ibu-ibu karena kepepet, suaminya masih di sini. Nah, nggak bisa pulang sendiri ya, mau nggak mau di sini kan gitu. Dia udah bosan sama Pak Latif sebetulnya gitu. Tapi mau nggak mau karena suaminya masih di sini ya di sini saja. Gitu ya.
Hadirin yang berbahagia, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Al-MUK yang telah menyelenggarakan acara yang luar biasa ini. Bagi saya hal seperti ini terjadi di Ambon adalah hal yang luar biasa. Karena saya biasa hidup di mana kita berada di situasi yang mayoritas dan di sini kita 50-50, tapi bisa seperti ini luar biasa. Dan tentunya ini adalah bagian daripada tugas kita. Malam ini adalah malam di mana kita memperingati Nuzul Quran, menikmati, dan kita coba nanti akan menyimak dari Pak Ustadz Pak Zulkifli Farojai, tentunya akan menjelaskan bagaimana Al-Quran turun. Al-Quran kalau nggak salah turun tuh tahun 1610 ya Pak Ustadz ya, Masehi. Dan Al-Quran itu diturunkan dalam masa 23 tahun bertahap. Artinya tidak langsung dikasih blek gitu ya. Kenapa tidak dikasih blek? Nah, blek itu bahasa Jawa. Di sini nggak ada blek ya. Kenapa dikasih bertahap? Karena memang supaya Rasulullah itu, karena Rasulullah itu umi, mudah mencernanya, mudah menghafalkannya bertahap. Dan Al-Quran kadang-kadang turun itu karena adanya kejadian, ada aksi, ada reaksi dan gitu. Jadi selama kurun waktu 23 tahun Al-Quran diturunkan, dan itu kita jadikan petunjuk dalam hidup kita. Selain Al-Quran juga didampingin cuplaknya adalah Al-Hadis. Ini malah ceramah deh. Oh iya, maaf kalau gitu, ini salah berarti. Ini namanya kebablasan Pak. Iya, ini memang ketua BMPD-nya orangnya yang bablas terus. Tapi tentunya nanti biar Pak Ustadz yang jelasin lah, semua kayaknya saya nggak cocok gitu ya. Yang lupa nanti Pak Ustadz, pasti beliau Al-Hafiz. Saya kemarin melihat beliau didampingin saudara kita dari Palestina, dan beliau yang menerjemahkannya. Jadi itu Bapak yang dari Palestina itu, dari awal sampai akhir itu kayak Al-Quran semua. Saya nggak jelasin ngomong apa, yang jelasin dia beliau ini. Dia mengartikan dalam bahasa Indonesia. Dan saya berharap ini kita semua bisa memaknai akan turunnya Al-Quran, dan makin kita pegang gitu ya. Bapak sekalian, saya itu selalu ada Al-Quran itu, tapi jarang saya buka karena waktunya terbatas. Tapi selalu siapin Al-Quran di tas saya. Kalau nggak percaya tanya istri saya. Di tas saya itu isinya Al-Quran gitu. Jadi saya walaupun kadang bacanya jarang, tapi saya ingin mempelajari dan tentunya melaksanakan apa yang ada di dalam Al-Quran. Dan itu saya upayakan yang terbaik yang bisa saya lakukan dalam perilaku hidup saya. Itu saya berusaha untuk bagaimana saya bisa menjalankan apa-apa yang diberitakan Al-Quran. Saya juga ingin teman-teman di Provinsi Maluku, di Ambon, teman-teman perbankan juga demikian. Akhlaknya Al-Quran itu akhlaknya Rasulullah. Nah, kalau bisa akhlak kita. Tapi nggak mungkin bisa Pak Awal, Pak Saman, nggak mungkin bisa sebenarnya. Karena kita bukan Rasulullah. Tapi kita harus mencontoh Rasulullah. Karena Rasulullah itu adalah contoh kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu ya. Baik, saya tidak akan memperpanjang pembukaan saya. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih ke teman-teman panitia Al-MUK, kepada Pak Ustadz, dan Pak Yosan. Saya tadi tanya Pak Saman juga nggak tahu soalnya. Pak Yosan. Oleh yang satu kan Pak Ibrahim ya, kita biasa pakai. Ya, jadi Pak Yosan, terima kasih. Mudah-mudahan ini nanti pencerahan buat kita. Sepulang dari sini mudah-mudahan hikmah ya nanti disampaikan oleh Pak Ustadz bisa kita bawa pulang dan kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Dunia perbankan itu dunia yang penuh dengan musilat. Jadi harus kita sikapi dengan baik supaya kita tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang dilarang Allah. Demikian sambutan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Latif untuk sambutannya. Ini kayaknya meringankan pekerjaan Ustadz ya.
Sebagiannya sudah dibahas tadi Ustaz. Jadi kita tinggal masuk ke sesi intinya dari yang disampaikan. Kalau cerita tentang turunnya Al-Quran, Pak Latif sudah jelaskan semua 23 tahun bla bla bla. Nah, kita akan cerita sedikit dengan Ustadz malam ini dari hikmah nuzul Quran. Tadi sempat disinggung juga oleh Pak Latif untuk kita karyawan perbankan. Nah, malam hari ini kita akan mencoba membahas Al-Quran sebagai benteng integritas dan profesionalitas karyawan perbankan di era digital. Kenapa kita bicara era digital? Hampir semua perbankan sekarang sudah apa-apa digital. Apa-apa digital. Nah, tapi dengan perubahan ini, sampai sejauh mana integritas kita? Sampai sejauh mana profesionalitas kita? Nah, kita akan bahas apakah Al-Quran punya filter dan punya benteng untuk kita sehingga kita bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita sebagai karyawan perbankan dengan baik. Kita akan bersama-sama mendengarkan penjelasan dari Ustadz Zulkifli Faruzai, SPDI MPDI, yang sekali lagi saya sampaikan beliau adalah Ketua Lembaga Amal Zakat Yakesma Provinsi Maluku, salah satu lulusan terbaik juga yang ada dari Maluku untuk saat ini. Beliau juga adalah pengurus IKADI Provinsi Maluku. Kepada Ustadz kami persilakan. Terima kasih Pak Fadli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Efek kambing tadi nih Pak, kita punya ini ya, udah mulai panas ya. Insyaallah nanti tarawih kuat kita insyaallah. Alhamdulillah, ini jamaah masih banyak sampai di luar-luar sana, Masya Allah. Sampai di logo BI masih ada insyaallah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alana fi syahri Ramadan, syahr siyam, syahr al-Quran, syahr tilawatil Quran. Salawatuhu wa salamuhu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ala marriz zaman. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kita malam hari ini di 17 Ramadan. Pembahasan kita terkait dengan nuzulul Quran, kaitannya dengan integritas kita sebagai insan perbankan dan profesionalismenya. Perlu kita ketahui terlebih dahulu sebenarnya kalau dalam riwayat Wathilah diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Wathilah bahwa sesungguhnya kitab-kitab samawi yang ada itu diturunkan pada bulan Ramadan. Unzila as-suhuf fi awwali min Ramadan. Jadi di awal-awal Ramadan diturunkanlah suhuf. Suhuf ini kitabnya atau kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang berupa lembaran-lembaran. Di surat Al-A'la kalau misalnya imam kita baca, biasanya di tarawih Ustadz Josan ya, itu akan baca suhufi Ibrahim wa Musa. Suhuf itu diturunkan di 1 Ramadan. Kemudian lanjutannya Injil itu diturunkan di 6 Ramadan. Injil di sittati khala min Ramadan. Kemudian turun lagi Zabur itu di 13 dari Ramadan. 18 Ramadan ada Taurat. Kemudian Quran itu bukan 17 dalam periwayatan, tapi di angka 24 Ramadan. Nah, nanti dalam periwayatan jauh daripada distorsi, jauh daripada perkataan-perkataan yang dibuat-buat, maka Quran yang paling kita bisa bilang Quran adalah kitab yang paling integritas yang ada di permukaan bumi hari ini. Bagaimana tidak, kita bisa temukan Quran yang ada di Wahid dalam sana sama dengan Quran yang dibaca orang yang ada di Maroko. Quran yang kita baca di Sirimau ini sama dengan Quran yang orang baca
ada di Afrika, yang ada di Eropa, yang ada di Amerika, yang ada di bunker-bunker Rusia, itu sama saja Quran yang kita baca. Berarti dia tidak ada perubahan. Yang lain. Bahkan Bapak Ibu sekalian, kata-kata yang ada di dalamnya, angka-angka itu tetap sama. Angka tahun Al-Kahfi, ya, berapa lama Ashabul Kahfi hidup di dalam goa, sama angkanya, tetap sama yang ada di Indonesia dengan yang ada di tempat belahan dunia yang lain. Kitab yang paling sangat terjaga, dia paling integritas. Ini kalau dalam definisinya kalamullahi al-mu'jiz. Kalam Allah, perkataan Allah, kalimatnya Allah yang berupa mukjizat. Ya, kalam Allah yang berupa mukjizat. Jadi di zaman Imam Ahmad ibn Hambal di kali kesultanan atau kekhalifaan Ma'mun, beliau mengatakan, mengkampanyekan bahwa Quran ini makhluk. Tapi Imam Ahmad rela dipenjara untuk mengatakan Quran itu bukan makhluk. Kenapa bukan makhluk? Karena melekat di sana kalamullah, firman perkataan Allah. Kalau kita sebut Quran ini makhluk, berarti nanti Allah itu berupa makhluk dengan kita. Maka kalamullah itu berarti sesuatu yang bukan makhluk. Kalamullah al-mu'jiz, ya,
muftatahatun bi suratil Fatihah, ya, yang al-manqul bit tawatur pertama, yang kemudian turun pada kita dengan cara tawatur, dengan cara mutawatir, yang kemudian tidak mungkin terjadi kebohongan di sana. Kalau tadi kita sebutkan inna anzalnahu fi lailatul qadar, diturunkan secara jumlatan wahidah, diturunkan secara plek, ya, diturunkan secara utuh itu jumlatan wahidah di malam Lailatul Qadar. Itu di Lauhil Mahfuz di Sama'id Dunya itu sudah turun satu kali. Kemudian diturunkan ke dada Rasulullah SAW selama kurang lebih 23 tahun lamanya, berangsur-angsur begitu. Al-mutawattur munazzal bitawatur, ya, dengan cara turun dengan cara mutawatir tadi itu. Muftatahatun bi suratil Fatihah, dimulai dari suratil Fatihah sampai dengan suratin Nas, dan yang kemudian terakhir al-muta'abbad bitilawatihi. Kalau kita baca, kita dapat pahala. Itu bedanya Quran dengan baca komik. Ya, baca komik tidak dapat pahala, ya kan? Kalau baca Quran, satu hurufnya satu kebaikan, al-hasanatu bi asyri amsalihha. Satu hurufnya ditambah lagi dengan 10 kebaikan. Jadi satu huruf satu kebaikan kali 10 yudha'af ila sab'imi'ati di'fin, sampai dengan 700 kebaikan. Jadi satu huruf kali 10 kali 700. Begitu caranya kita punya pahala. Jadi kalau kita baca wala aqulu alif lam mim harf, tidak aku katakan kata Rasul alif lam satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi sudah 3 kali 700. Begitu kira-kira kalau orang perbankan lebih kuat menghitungnya lah, ya kan? Akuntansinya lebih hebat lah, ya. 3 kali 700 sudah berapa tuh? Sudah dia kadila berapa kadila? 2100 ya, Kak? Ya kan? Luar biasa, banyak lah. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, al-muta'abbad bitilawatihi, dia sebagai bentuk yang kemudian kalau kita baca kita berpahala. Kemudian yang berikutnya, kenapa sampai dia disebut dengan karim? Karena dampaknya itu memuliakan. Tidak ada yang bersentuhan dengan Quran kecuali dia mulia. Yang ini yang kemudian kita bahasakan pada malam hari ini, dampaknya itu berujung pada integritas. Kita juga sebagai insan perbankan pasti akan, kalau berkaitan dengan Quran, bersentuhan dengan Quran, pasti integritasnya juga akan ada. Kemudian profesionalismenya pasti ada, begitu. Bagaimana Al-Quran membahasakan itu, Pak Fadli, di dalam kurikulumnya atau di dalam kontennya? Maka kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah itu menyukai kita bersama dengan orang-orang yang punya integritas. Wa kunu ma'as-sadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang punya integritas, yang itu jujur, dia adalah orang yang bertanggung jawab, dia adalah orang yang tidak banyak kepura-puraan, begitu. Tidak banyak manipulasi, begitu. Dia adalah orang yang akuntan, mungkin dia akuntabel, begitu kira-kira. Nah, jadi Quran membahasakan kita seperti itu, kunu ma'as-sadiqin, jadilah orang. Jadi dampak dari Quran yang mulia itu kunu ma'as-sadiqin, jadilah orang-orang yang punya integritas. Nah, memang Bapak Ibu sekalian, tidak gampang punya integritas itu. Di Quran menceritakan banyak sekali tragedinya, Pak Fadli. Kita lihat cerita Musa alaihissalam. Kalau punya integritas itu, ya dampak tantangannya adalah bisa jadi kita dihindarkan atau dikeluarkan dari singgasana, dari jabatan. Ya, kita punya kekuasaan, kehilangan kenikmatan. Musa alaihissalam, karena dia punya integritas, beliau punya integritas yang luar biasa. Ya, tidak mengakui ayah angkatnya Fir'aun sebagai Tuhan, lalu kemudian dia diusir, pengusiran. Ibrahim alaihissalam, bagaimana Ibrahim alaihissalam menjaga integritasnya, tidak mau kemudian menganggap Namrud sebagai Tuhan. Lalu apa yang terjadi? Dibakar, penyiksaan. Tadinya satu diusir, satunya disiksa, ya kan? Yusuf alaihissalam, ya, kena apa? Kena fitnah karena menjaga integritasnya yang kemudian ingin digoda oleh Zulaikha. Yusuf itu Bapak Ibu, dia paling gagas pas sekali, ya kan? Bahkan dalam riwayat, kalau kita punya gagah semua ini dikumpul satu Maluku, satu dunia ini, tidak 1/4 daripada kegagahan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Makanya ibu-ibu kalau lihat Yusuf itu sampai orang potong dia pung tangan tidak berasa karena lihat Yusuf. Kayak Monang lewat, kayak Pak Monang lewat. Pak Monang lewat, kita potong tangan tidak terasa. Begitu kira-kira.
Itu kira-kira ada pakatang. Kalau orang Amman memang pakatang. Begitu, Jadi saking hebatnya, tapi difitnah. Difitnah bahwa beliau menyukai si Zulaiha tadi itu, lalu kemudian masuk dalam penjara. Beliau menjaga integritasnya. Dalam ayat juga sudah disebutkan kalau celananya yang ditarik itu robek dari bagian depan, maka Yusuf salah. Yang kalau dirobek bagian yang robek bagian belakang, maka Yusuf benar. Yang dilihat robek bagian belakangnya, harusnya Yusuf yang benar kan? Tapi tetap masuk dalam penjara, menjaga integritasnya sampai kemudian masuk dalam penjara. Nabi Muhammad SAW tidak kurang-kurang dalam Quran, ya kan? Sampai kemudian muncul surat Al-Lahab, ya, Tabbat yada Abi Lahab, ya kan? Kemudian banyak sekali kita temukan bagaimana Rasulullah SAW memperjuangkan integritasnya. Tapi Bapak Ibu, jauh dari itu semua, kita lihat kisah-kisah kenabian itu pasti ada kebaikan di sana. Orang yang menjaga dirinya, orang yang menjaga kesuciannya, orang yang menjaga originalitasnya tadi itu, kesucian dan kemurniannya tadi itu, dia pasti kayak Musa nantinya. Musa yang kemudian dimenangkan Allah Ta'ala. Lautan yang kemudian sudah menjadi hambatan di depan matanya dibelah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kemudian dimenangkan Musa alaihissalam. Yusuf alaihissalam yang tadinya di penjara menjadi bendaharawan negara, ya kan? Kemudian siapa lagi? Yusuf Ibrahim alaihissalam kemudian menjadi kemudian bapaknya para nabi. Anak-anaknya, turunan-turunannya menjadi sumber daripada kebaikan dan hidayah, kemudian menjadi nabi dan rasul. Bapak Ibu sekalian yang muliakan Allah, ini Quran bicara tentang itu, bicara tentang integritas kita sebagai insan perbankan. Tentu di dunia digital tidak mudah, ya, tidak mudah. Kita berhadapan dengan satu situasi di mana banyak sekali cobaannya, Pak Fadli, banyak sekali ujiannya. Taruhlah kalau di front office, kita bicara tentang front office kita, yang mungkin saja dia banyak titipan-titipannya, ya kan Pak Fadli? Yang nantinya harus ada kesamaan antara pencatatan, ya kan, penginputan, dan kemudian pelaporan. Kalau salah sedikit kayak kasusnya yang ada bijinya itu, ya kan? Dan itulah yang terjadi hari ini, yang kemudian menjadi satu tantangan kita di dunia perbankan, insan perbankan, bahwa betapa integritas kita sebagai orang yang berkaitan dengan hajat publik, kepentingan orang lain, keperluan orang lain itu sangat diuji pada hari ini. Maka Quran datang seperti itu, Pak Fadli. Semakin kita baca dia, semakin dia kemudian kita dalami, semakin kita resapi, maka dia akan memunculkan satu dampak yang positif, yaitu sifatnya sendiri karimun. Dia akan memuliakan, dia akan membuat kita suci, dia akan kemudian memurnikan sifat-sifat kita, insya Allah. Itu dulu di pembahasan tentang integritas. Silakan Pak Fadli, lanjut. Baik Ustaz. Jadi kalau kita bicara tentang Al-Quran, berarti banyak hal yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz. Salah satunya yang beberapa contoh terkait nabi-nabi yang mengalami beberapa kejadian, ternyata integritas mereka memang benar-benar diuji. Termasuk kita pada saat ini, ada beberapa hal, beberapa kejadian mungkin yang melibatkan insan perbankan, ya, karena perkembangan waktu dan zaman yang semakin maju, terkadang kita menyalahgunakan kewenangan yang kita punyai. Nah, dari integritas yang ada Ustadz bisa menjadikan kita sebagai orang yang profesional, ya. Kalau kita sampai melakukan hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran, otomatis profesionalisme kita juga semakin tidak mendapatkan hasil apa-apa. Ya, boleh jadi ada orang bilang, saya kerja sekian tahun tapi tidak ada apa-apa yang saya dapatkan, karena mungkin tadi ada hal yang tidak sesuai dengan apa yang diajarkan dalam Al-Quran. Nah, untuk itu Ustaz, kira-kira adakah sesuatu di dalam Al-Quran yang membuat kita sebagai orang perbankan, khususnya orang-orang yang berkecimpung dengan keuangan, yang mengatur perekonomian, ya, kalau boleh dibilang orang perbankan adalah orang yang mengatur perekonomian juga, karena kita kalau cuma terima setoran, terima dana dari nasabah tanpa menyalurkan, otomatis akan jadi apa negara ini, iya kan? Nah, terkadang profesionalis kita ditanyakan di situ, Ustaz. Ya, mungkin kita pernah mendengar cerita hanya demi mengejar sebuah target. Terkadang kita lupa bahwa
profesionalisme kita dipertanyakan. Hanya karena 1 miliar rupiah kita kebagian 10%, kita melepaskan semuanya. Nah, adakah benteng Ustadz dalam Al-Quran yang membuat kita bisa menjaga diri kita dari hal-hal seperti itu? Baik Ustadz. Baik, terima kasih Fadli. Di sesi kedua kita mungkin elaborasi di makna profesionalisme sesuai dengan keinginan kita. Kalau kita ujung dari tadi ya, profesional, integritas, itu kalau dalam Quran kita bisa lihat hadza yaumu yanfa'us shadiqina sidquhum. Hari ini hari di mana orang-orang yang punya integritas itu menerima kenikmatan daripada seluruh yang mereka upayakan. Lahum, apa yang Allah berikan? Lahum jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada. Allah kasih mereka surga yang mengalir surga di dalamnya dan posisinya akan selamanya di dalam itu. Lahum fiha jannatun tajri min tahti al-anhar khalidina fiha abada. Berikutnya radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridho atas mereka dan mereka ridho atas Allah. Zalikal fauzul azim. Jadi kesuksesan yang besar dalam agama kita itu adalah kalau kita sudah diberikan jannatun tajri itu Pak Fadli. Jannatun tajri min tahtial anhar. Lalu bagaimana dengan profesional? Profesional itu di dalam Quran ada 2 Pak Fadli. Itu bisa jadi dia berkaitan dengan amanahnya, pekerjaan itu sendiri. Bisa jadi dia berkaitan dengan pengemban amanah itu sendiri. Nah, kalau berkaitan dengan amanah, maka tentu amanah itu sesuatu yang berat. Amanah itu sesuatu yang besar, amanah itu akan dipertanggungjawabkan. Kita di dunia ini, semua yang kita lakukan itu dipertanggungjawabkan. Karena memang akan ditanyakan, ya. Tidak ada yang lewat dan luput daripada itu semuanya, ya. Hari ini kita bikin apa, kita habiskan usia kita untuk apa, ya kan? Umur kita ditanya, apa saja akan ditanya. Pekerjaan kita ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas karena dia dipertanggungjawabkan, ditanyakan dan dia merupakan amanah, maka seorang sahabat Rasulullah SAW bertanya pada Nabi ketika pengen amanah itu. Kemudian dikatakan innaha la amanah wa innaha yaumal qiyamah khizyun wa nadama. Kebanyakan orang yang mengemban amanah Bapak Ibu itu di akhirat nanti khizyun wa nadama. Dia akan tersiksa, dia akan menyesal. Kebanyakan. Tapi Nabi tutup di belakangnya itu indah sekali tutupannya. Illa man akhadhaha bihaqqiha, kecuali orang yang ngambil amanah itu dia tunaikan hak-haknya. Jadi kita bisa jadi orang yang merdeka dengan amanah itu tadi, bisa bersukses dengan amanah tadi itu kalau kita ambil dengan haknya. Bukankah dalam hadis yang lain juga disebutkan yang dapat naungan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah itu adalah imamul adil, penguasa orang yang mengemban amanah dengan amanah, dengan menunaikan hak-hak, dengan penuh keadilan, Pak Fadli. Lalu di dalam pengemban amanahnya bagaimana? Pengemban amanahnya itu kalau di dalam Al-Qur'an disebutkan, misalnya kita buka di Quran akan kita temukan wa inna khaira man istajarta laqawiyyun amin. Dua sifat sebenarnya yang muncul pada orang yang mengemban amanah itu. Qawi itu kuat. Kuat itu bukan hanya sekedar jasadnya kuat, fisiknya kuat, tapi kuat yang dimaksud di situ juga adalah semua tentang yang berkaitan dengan amanah itu dia kuasai. Sesuatu yang berkaitan dengan jabatan itu dia kuasai. Sesuatu yang berkaitan dengan pekerjaan itu dia kuasai. Itu disebut dengan kuat. Dia punya keahlian di situ. Ya kalau dia adalah orang yang di back office berarti dia punya keahlian di sana. Mungkin manajerialnya, mungkin hal-hal administratifnya. Tapi kalau mungkin di front office mungkin di sana dia adalah berkaitan dengan problem solvingnya yang kemudian dia punya keahlian di situ. Jadi Bapak Ibu sekalian, profesionalisme di dalam Quran itu kalau berkaitan dengan orang yang mengemban amanahnya berarti dia satu harus adalah orang yang punya keahlian. Jadi tidak mungkin kita mengemban amanah tadi itu tanpa ada keahlian yang kita punya. Nah, dipastikan siapapun yang punya amanah hari ini di tempat-tempat tertentu itu, mereka adalah orang yang punya keahlian, baik itu keahlian umum yang harus dimiliki semua orang atau keahlian spesifik terkait dengan jabatan ataupun dengan amanah yang melekat padanya. Kemudian yang berikutnya kata Quran, amin. Amin ini bisa dipercaya. Amin ini dia kemudian kita bisa trust padanya, gitu.
Ada banyak orang yang dikasih amanah Pak Fadli, tapi kita tidak trust padanya. Hari ini kemudian fenomena itu muncul. Trust itu, kita harus punya trust. Orang itu bisa melahirkan ketenangan bagi kita semuanya karena dia punya rasa tanggung jawab tadi. Nah, begitu pula dengan hal-hal yang lain yang kemudian disebutkan di dalam Al-Quran tentang kedisiplinan, ya kan? Tentang ketelitian, tentang apa lagi? Tentang totalitas, dedikatif. Itu disebutkan di dalam Al-Quran yang kemudian dielaborasi dalam kata-kata yang luar biasa. Qawiyun, aminun, amanah tadi itu, jamaah sekalian yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Quran yang turun pada kita ini dia cocok untuk semua keadaan kita. Dia cocok untuk semua profesi kita. Dia cocok untuk semua kepentingan kita sebagai khalifah di permukaan bumi ini untuk memakmurkan dunia. Oleh karenanya saya rasa di bagian ini Pak Fadli, insan perbankan yang profesional berarti mereka adalah yang punya keahlian yang bisa kemudian kita yakini, kita percayai, yang kemudian mendatangkan kenyamanan bagi diri kita semuanya sebagai pengendali atau pengemban tugas ekonomi. Ya, baik Ustaz. Dari dua hal yang sudah kita bahas tadi terkait integritas dan juga profesionalisme dalam Al-Quran yang menjadi benteng bagi kita, adalah penting sebenarnya jikalau kita mengamalkan, menjalankan apa yang diajarkan dalam Al-Quran dengan baik dan benar. Karena terkait tugas dan tanggung jawab yang kita emban, itu adalah hal yang sangat luar biasa jikalau kita melaksanakan itu sesuai dengan amanah di dalam Al-Quran. Nah, kesimpulan yang kita bisa tarik dari apa yang kita bahas Ustadz adalah bahwasannya segala sesuatu yang kita lakukan, jikalau Al-Quran yang menjadi panutan, Al-Quran yang menjadi tolak ukur kita, maka dia akan menjadi benteng bagi kita. Benteng untuk integritas kita, benteng untuk profesionalisme kita, benteng untuk kita melindungi diri kita dan keluarga kita dari hal-hal yang mungkin saja bisa membuat kita menjadi celaka. Itu mungkin sudah banyak ayat yang sudah disampaikan Ustadz tadi, gambaran bagi kita semuanya. Dengan hikmah yang singkat ini kita bisa menanamkan dalam diri kita bahwa mengamal Quran wajib kita jalankan. Mungkin seperti yang dikatakan Pak Latif tadi, dibawa dulu ke kantor, walaupun nanti membacanya pada saat ada momen kita kesempatan untuk membaca, kita bisa membacanya. Sekarang ini ya itu tadi lagi, Quran sudah dibawa dalam handphone, ya kan, dibawa-bawa kemana saja sudah bisa duduk untuk kita menyimaknya. Semoga itu menjadi benteng bagi kita semuanya. Kita bisa mengamalkan, kita bisa menjalankannya semuanya dengan baik, sehingga menjadikan kita insan-insan perbankan yang profesional, terutama seperti harapan Pak Latif tadi untuk kita di Provinsi Maluku ini. Sekali lagi terima kasih banyak Ustadz untuk penjelasan singkat kita di malam hari ini, juga kepada Bapak Ibu jamaah sekalian yang sudah bertahan hingga saat ini. Ini yang dibilang oleh Pak Latif tadi, ini kalau di Masjid Raya Al-Fatah ini hitungannya ya sudahlah. Kalau Ustadz Josan bilang saf semakin hari semakin maju ke depan. Kalau kita hitung berarti sisa 85 orang, karena satu saf di Al-Fatah itu 85 orang. Dan kalau kita lihat dari ujung sampai ke ujung, 85 itu adalah orang-orang yang setiap hari sholat maghrib dan isya di situ. Sudah tidak ada orang yang lain. Yang lainnya sudah meninggalkan masjid satu persatu. Nah, kita yang ada di sini mudah-mudahan menjadi benteng kita yang paling kuat juga di sini di perbankan, karena menjadi kebanggaan bagi kita jikalau kita bisa mengamalkan ajaran agama kita dengan baik, menjadikan kita panutan untuk orang-orang lain di sekitar kita. Kita akan memasuki sholat tarawih berjamaah. Semoga Allah memberkahi dan memberkati kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatan jami'ah sunat tarawih azharakumullah.